yang telah membantu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Posey, dan Mars Tazkia. Kemudian langsung saja kita mulai ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari speaker yang luar biasa. Beliau Rektor Institut Agama Islam Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin, MACC, CFP, yang insya Allah akan ditemani oleh teman kita, Saudari Lubanah Dewi Aziza Hussein. Apakah Saudari Lubanah Dewi Aziza Hussein sudah bergabung di sini? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Lubanah dan Madin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Sudah siap ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru hari ini? Perkenalkan, nama saya Lubanah Dewi Aziza Hussein. Saya di sini diberikan amanah untuk memandu acara inti dari Kakap Progres kali ini. Insya Allah selama 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah isu yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang sandwich generation and Sharia economics. Perlu teman-teman ketahui dulu nih, sandwich yang akan kita bahas ini bukan sandwich yang biasa kita makan, tetapi sebuah istilah, sandwich generation ini adalah sebuah istilah di mana ada sebuah generasi yang harus menanggung beban finansial dari berbagai orang, dari banyak orang yang ada di sekitarnya dalam satu waktu secara sekaligus. Dan sebagian besar dari mereka ini mengeluh karena kesulitan dalam menyisihkan penghasilannya. Oleh karena itu, visi misi keuangan mereka masih abu-abu. Lalu bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap generasi tersebut? Jawabannya insya Allah akan teman-teman dapatkan seiring berjalannya penyampaian materi. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan pemateri yang spesial, yaitu Rektor Institut Agama Islam Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin, MACC CFP, atau akrab kita panggil dengan sapaan Madam. Assalamualaikum, Madam. Apakah sudah bergabung? Oke. Bagaimana kabarnya, Madam? Alhamdulillah, bil khair. Alhamdulillah. Sehat, ya. Alhamdulillah. Suaranya jelas terdengar? Jelas, Madam. Jelas. Oh ya. Baik. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita. Beliau adalah Dr. Murniati Mukhlisin, MACC CFP, lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan, 17 Oktober 1972. Menempuh pendidikan S1 di International Islamic University of Malaysia, Kuala Lumpur, lalu mengambil S2 di Universitas Indonesia, lalu mendapatkan gelar PhD di University of Glasgow, UK. Saat ini beliau menjadi rektor di Institut Agama Islam Tazkia, juga seorang public speaker dan motivator. Oke. Oke. Beliau bersama suami menuliskan sebuah buku inspiratif berjudul Sakinah Finance yang membahas tentang keuangan Islami dalam keluarga. Lalu pernah melakukan beberapa talk show dan pelatihan berbasis Sakinah Finance di beberapa kota di Indonesia dan beberapa negara yang berbeda. Selain itu, kini juga beliau aktif di berbagai organisasi syariah dan keuangan syariah di Indonesia, seperti IAEI, IAI, dan ISEI. Prestasi beliau sudah tidak usah diragukan lagi. Beliau memiliki segudang prestasi dan telah mempublish banyak jurnal dan paper, terutama dalam bidang keuangan syariah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru hari ini. Baik, kalau begitu, saya sampaikan terlebih dahulu rules kita pada kajian kali ini. Yang pertama, penyampaian materi insya Allah akan berlangsung selama 30-40 menit. Dilanjutkan dengan sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman,
Silahkan menyalakan kameranya agar suasana kajian kita bisa lebih aktif lagi, lebih interaktif, dan lebih hidup. Dan apabila ada pertanyaan, bisa langsung saja diketik di kolom chat. Baik, ya. Silahkan kepada Madam, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, Ketua Progres dan juga segenap pengurus Progres dan semua yang aktif, dan tentu saja terima kasih yang insya Allah dirahmati Allah kita semua, Ananda Anissa, Ananda Lubana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya cuma 30 menit, karena kalau biasanya Madam kalau bicara itu bisa sampai 8 jam ya. Jadi kalau misalnya 30 menit kita harus ngebut. Tapi tenang saja, nyantai, karena kita ingin pesannya nyampe. Ini luar biasa, Progres Madam selalu perhatiin ya. Ternyata sangat aktif dan kreatif, inovatif, dan mudah-mudahan ini betul-betul menjadikan para ekonom-ekonom, teman-teman ekonom-ekonom memang betul-betul ekonom Rabbani. Jadi Progres hari ini sudah ada 2.695 followers. Harusnya dalam waktu 1 tahun 2021 ini akan bertambah menjadi 26.950 followers. Atau menjadi 2.695.000. Kenapa? Amin, amin. Kenapa? Karena biasanya yang banyak followersnya, tahu nggak di dunia yang paling banyak followersnya siapakah dia? Di dunia ya. Madam kasihinnya ya. Pemain bola. Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad. Followersnya di dunia Nabi Muhammad, alhamdulillah kita baru saja 1/4-nya penduduk bumi, 1/4-nya yaitu belum semuanya. Jadi masih perlu dakwahnya Progres Tazkiyah. Jadi penduduk bumi saat ini 7 miliar dan hampir 1/4-nya beragama Islam. Artinya followers, walaupun bukan beragama Islam, sebagian pemikir-pemikir Barat juga sebenarnya followers atau membanggakan Rasulullah SAW. Ya, nah ternyata followersnya masih belum banyak, masih ada harus dakwanya Progres Tazkiyah. Siapa lagi yang followers terbanyak di IG? Pemain bola. Hinnya pemain bola. Siapa? Oh, ada yang jawab nih. Cristiano Ronaldo. Yes, Cristiano Ronaldo. Ya, jadi dia termasuk followers yang lumayan besar ya. Paling banyak di dunia. Coba cek aja. Ya. Nah, terus follower yang terbanyak di Indonesia. Siapakah dia? Fahru Rozi? Lubana? Anissa? Oh, Madam bukan. Sayangnya bukan. Ternyata, oke, Madam kasih ini ya. Kasihin. Ting. Raffi Ahmad salah satunya, betul. Ada satu lagi, masih kalah dia dengan Ting. Ayu Ting Ting. Apa? Romai Rama. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Lubana ternyata followernya, makanya kenal. Ya, mereka punya followers sekitar 34 jutaan ya, 40 jutaan. Pak Jokowi kurang. Pak Jokowi baru 20-an kalau nggak salah, kalau 11 apa ya. Dulu sebenarnya ulama, ustadz apa yang paling banyak followersnya? Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad Fahru Rozi, namun ketika 2019 ternyata akunnya ditutup
Sehingga beliau mulai dari awal lagi. Ustadz Abdul Somad tertinggi saat itu, para ustadz semuanya. Ya, kalau Yusuf Mansur hanya 2 jutaan, terus A'agim berapa? Nah, sekarang A'agim yang paling tinggi. Ya, A'agim. Nah, apa maksud Madam? Kenapa kita harus banyak? Kenapa Progres Tazkiyah harus memastikan followersnya yang organik harus banyak? Kenapa Madam juga harus banyak IG followersnya? Karena ternyata yang disukai oleh penduduk bumi ini masih yang bersikap hedon. Main bola lah, dangdutan lah, yang artis. Ada lagi tuh selain Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad santun-santun ya, di ininya alhamdulillah. Tapi masih kalah sebenarnya. Ya, nah Syarani ya. Syahrini itu Lubana kenal semua tuh ya. Nah ya, jadi Adi Hidayat kurang. Adi Hidayat dibandingin Hanan Ataki masih menang Hanan ya. Loh kok Madam tahu semua sih? Iya, karena Madam greget kalau Progres Tazkiyah kurang bagus, kalau masih kurang banyak followersnya. Karena pesan-pesan dari Progres Tazkiyah itu insya Allah pesan-pesan menuju akhirat, menuju jannah. Kenapa banyak orang nggak suka? Karena mungkin kita packagingnya kurang bagus. Tapi kalau pesan-pesan Cristiano Ronaldo, pesan-pesan dia melalui istrinya, tatonya, badannya yang tegap, mungkin banyak orang suka. Nah, ini yang menjadi tantangan dakwah kita semua. Ya, nah anak-anakku semua, terima kasih sekali lagi karena sudah mengundang Madam. Ya, Madam tadi sebenarnya banyak banget ya yang dibaca Lubana ya. Nah, mudah-mudahan antum-antum semua lebih baik dari Madam. Ya, jadi kalau bisa nanti Fahmi, wah ada Kang Mai, waduh hati-hati ya Kang Mai nanti ngasih emas lagi nanti. Kang Mai ini bosnya emas. Nah bagi anak-anak Progres, anak-anak Madam yang di Progres, aktif di Progres, silakan kenal dengan orang-orang soleh seperti Kang Mai. Ya, silakan nanti silaturahim, undang Kang Mai. Nah karena beliau ini Madam kok ngerasa beliau ini mengendahulukan banyak orang ya dibandingin dirinya sendiri. Nah ini seru banget Kang Mai ini ya. Nah terus di sini juga ada Mufid, ada Asfa. Mudah-mudahan bisa lebih dari apa yang Madam ada sekarang, jabatannya lah, apalah sebenarnya ini dunia. Tapi insya Allah Madam ingin banyak seperti ini karena mengawal ke akhirat ya. Nah jadi insya Allah ini wasilah, jabatan-jabatannya nggak ada apa-apanya, bahkan masih terlalu jauh dakwahnya dibandingin kebanyakan orang-orang termasuk Kang Mai di sini ya. Insya Allah kita juga mau supaya bisa banyak berdakwah lagi seperti Kang Mai ya. Nah anak-anakku semua, tadi seperti kata Lubana, sandwich itu bukan seperti yang kita bayangin ya. Karena sandwich itu tapi kalau mau boleh tahu ada nggak di chat dulu ya, di chat. Ayo siapa yang ini nanti Madam kasih hadiah. Ya hadiahnya mau disebutin nggak Lubana? Boleh tuh Madam, biar Boleh. bisa jadi motivasi. Oke. Hadiahnya setiap pertanyaan yang Madam kasih hadiahnya Rp50.000. Rp50.000 karena hari ini kan saum ya. Biasanya Madam kasih 100.000 karena hari saum kan harus kita prihatin. Jadi 50.000 aja satu orang untuk 5 orang ya. Untuk 5 orang. Silakan. Apa yang dimaksud dengan sandwich generation? Ayo teman-teman, ayo buruan. Cuma 5 orang loh. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, nanti pertanyaannya ada 5. Ada Samsul Bahri di sini. Ada Asfa, ini yang mahasiswa-mahasiswi Madam at the International Program. Masya Allah. Samsul kayaknya dilarang jawab deh. Karena udah terlalu banyak ngejawab dia. Oke, silakan. Boleh, Google boleh. What is the meaning of sandwich generations? Anyone? Izin menjawab, Madam.
Alright, who's that? Hilmi. Oke, Hilmi, ahlan. Jadi sandwich generation adalah suatu generasi yang mendapat dua tuntutan dari atasnya dan juga dari bawahnya. Kalau dari atasnya ada tuntutan dari orang tua, sedangkan dari bawah yaitu anak-anaknya. Seperti itu. Ya, oke. Catat ya, Lubana, Hilmi 50.000. Baik, Ya. siap, Madam. Jadi Terima kasih, Madam. Ya, Sami, tapi kamu buka videonya harusnya. Kan Madam mau lihat ini Hilmi mahasiswa yang mana ya, yang sering negur Madam nggak di kampus. Kalau Lubana wajahnya familiar, Madam suka senyum di kampus. Rizalul Fikri juga, Faru Rozi juga. Tapi Fahreza apalagi selalu dia senyum kemana-mana, apalagi Asfa ya. Nah terus yang Anissa kok Madam jarang ketemu ya. Anissa, nah Murtado juga, waduh sering ya. Nah nih atas nama ayah, jadi atas itu kita bisa lihat zaman sekarang ini menanggung ayah ibu, bukan hanya ayah ibu, tapi kadang paman dan bibi. Di samping bukan, tadi bawah ya anak cucu, anak kadang-kadang cucu. Ada orang yang tua udah 80 tahun, tiap pagi dia datang ke depan rumah Madam. Neng, kumaha damang, beli keripik. Ya ampun, ini nenek pandemi juga pada jualan tuh tiap hari. Terus kata Madam, nenek ngidupin siapa? Nenek masih ada cucu. Jadi nenek beli untuk beras 1 liter per hari. Tah kumaha atuh. Ku progres tazkiyah kumaha. Dakwahnya belum sampai ke nenek. Nah ya, jadi nenek juga bahkan sampai ke cucu. Nah ini ya, di samping tadi belum disebutkan oleh Hilmi, di samping kita juga menanggung walaupun tanggungan ini kadang kalau istri bukan disebut tanggungan ya karena memang sudah wajib, tapi bukan cucu ini maksudnya suami ya, ini salah nih, Madam lagi ngantuk nih kayaknya ya disebut suami. Nah kenapa kok suami kadang-kadang ditanggung oleh istrinya? Iya, na'udzubillah min dzalik. Barusan Madam nulis tentang miras dan dampaknya bagi keuangan keluarga dan ekonomi syariah. Ada di Republika, ada di Suara Islam, ada di Gontor, ada di Hidayatullah, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok suami jadi tanggungan? Karena kadang-kadang suami yang kecanduan narkoba, kecanduan obat, ini menjadi beban bagi istrinya luar biasa. Madam tahu banget ya permasalahan seperti ini. Dan kalau antum anak-anakku pada tahu nggak rumah Madam ya di Jalan Udayana, kalau ke ujungnya lagi itu ada namanya gedung rehabilitasi. Untuk apa? Orang-orang yang kecanduan narkoba. Nah, pada nggak tahu ya? Iya, karena jalannya sampai di Aeon Mall atau Belanova berhenti, sampai Taman Budaya berhenti, harusnya turun ke bawah lagi, ya. Nah, nanti ketika habis pandemi, jalan-jalan sampai jalan pagi, sampai ke ujung banget, itu cantik banget pemandangannya karena langsung ke Gunung Pancar. Kang Mai juga belum pernah ya, janjinya mau ke kampus nggak jadi-jadi. Ya, nah terus bagaimana dong? Oke, kan berat nggak nih? Oke, jawab dulu pertanyaannya. 50.000 lagi. Berat nggak? Berat, Madam. Ya, terus gimana dong harusnya? Harus bikin manajemen keuangan yang baik karena nata ke atas dan bawah itu nggak semudah yang kita bayangin. Fareza ya? Ngomong ya, oke. Terus apalagi? Baru 1 tuh jawabannya. Kedua? Terus juga baru itu sih yang saya tahu, Madam. Makanya ikut acara ini karena nggak tahu. Oh gitu. Ini Lubana 50.000 untuk Fahreza ya. Nah, tentu saja kita tidak boleh mengeluh. Nanti ada ya apa saja yang perlu kita kerjakan. Salah satunya memang manajemen keuangan. Nah, tentu saja kalau kita bicara soal nafkah, ya memang yang wajib adalah nafkah, ya seperti bekerja adalah bagian dari kewajiban kita dan seruan kita untuk bekerja ini juga menjadi salah satu
pegangan bagi kita. Nah, ada yang berprinsip ingin senang-senang aja. Sedangkan setiap yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah pekerjaan yang paling baik? Pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Artinya pekerjaan ini adalah harus berkeringat. Jadi kalau orang duduk menjadi rentenir, diam-diam dapat uang bunganya, maka tidak diperbolehkan. Makanya diperangi. Makanya itu menjadi dakwanya progres tazkiyah. Apalagi kalau ini bukan ayat ini menunjukkan juga kita tidak boleh terlena-lena dengan ibadah. Makanya ayat ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qudiyatis shalatu fantasyiru. Kalau sudah ibadah hablum minallah, langsung ke hablum minan nas. Seperti Kang Mai, waktu lagi ikut training, beliau asik nyetir, Madam sampai gugup nih. Kenapa nih Kang Mai nyetir? Karena lagi nganter pesanan ke customer. Wis keren. Sambil nyambi ilmu, ini beliau kelihatannya lagi duduk rapi ya. Karena beliau adalah CEO EOA Gold. Ya. Jadi beliau memang, tapi beliau juga mau turun ke bawah, nyetir van-nya, bawa barang, ngasih bantuan ke orang, wih seru ya. Nah inilah yang harusnya supaya kita mendapatkan fadilah, ya, mendapatkan karunia Allah. Ya. Nah di sini kita tahu bahwa tidak semata-mata harus ibadah. Ibadah itu tidak semata-mata konotasinya mahdoh, tapi ghairul mahdoh juga. Masuk urusan ekonomi, makanya progres tazkiyah ini Madam sangat-sangat banggakan. Seru banget ya, progres tazkiyah ini seru abis, mantep abis, aktif banget, greget Madam ketika nggak jumpa di kampus saat pandemi. Biasanya kan heboh gitu ya acara progres. Nah mudah-mudahan setiap hari ada acara progres melalui teknologi yang kita dapatkan. Nah ya, nah ini kalau kita bicara soal nafkah, tentu saja ada kata-kata kasabetum, makasabetum. Inilah yang tadinya harus bekerja. Jadi kalau kita bekerja dan nanti kita tahu untuk siapa saja hasil dari kerjaan kita, kita tidak akan mengeluh menjadi generasi sandwich. Ya. Nah terus tujuannya apa? Ya tentu saja kalau kita ikut kajian-kajian kitab klasik ya yang ada hari Jumat, mau dong Madam kajian kitab klasik ala milenial. Silakan. Karena yang hari Jumat tuh kayaknya serius banget, wajahnya petak semua kalau Madam lihat ya. Nah coba deh progres ngadain kajian klasik ya tadi seperti Ananda Tegar, wih asik kan? Beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Nah coba buka kitab. Ya, kita sudah bagus nih ngajinya rata-rata udah bagus ya. Anak-anak tazkiyah kayaknya seru kalau Madam dengarkan tahsinnya di kelas-kelas ya. Merdu bagus, cakep banget lah ya. Nah, tahsin yang bagus ini juga ditingkatkan menjadi membaca kitab ya. Nah, jadi tujuan bekerja itu menurut Al-Qasab ya, kitab Al-Qasab adalah untuk diri sendiri. Kemudian melunasi utang, kemudian memberikan nafkah istri dan anak. Kemudian apalagi memenuhi kebutuhan dasar orang tua. Kemudian membantu sanak saudara dan memperhatikan lingkungan sekitar. Lah, kalau ini diutamakan berarti tidak boleh ngeluh dong jadi sandwich generation. Tadi kan ada yang bilang, susah Madam, banyak banget tanggungannya. Nah, gitu kan Lubana. Nah, makanya kita tidak boleh mengeluh karena memang dianjurkan. Ya. Nah, begitu juga kita seorang datang, ya Rasulullah SAW, aku punya 4 dinar untuk siapa? Untuk kamu dulu. Ya, penting dong ya Pak Rozi nanti kalau sudah kerja ya tentunya perlu baju seragam, perlu untuk transportasi, perlu untuk makan siang dan sebagainya. Makanya untuk diri sendiri. Kemudian untuk siapa lagi ya Rasulullah? Untuk nafkah istri dan anakmu. Ya tentu saja nafkah itu juga perlu dibersihkan dari utang ya. Jadi Syekh As-Saibani ini merujuk kepada tuntutan dari atau uswatun hasanah dari Rasulullah SAW. Kemudian apalagi untuk orang tua. Kemudian apalagi kata Rasul,
kata Rasul, untuk yang membutuhkan. Kemudian dinar yang keempat untuk siapa ya Rasul? Kamu tahu deh yang mana yang kamu perlu kasih gitu. Nah, artinya kita diberi lingkarannya makin besar, makin keluar ya. Nah ini ternyata sedekah pada kerabat itu lebih bagus pahalanya dibandingkan pahala sedekah. Artinya 2 pahala ya. Jadi kalau pahala sedekah bagus, ditambah sedekah pada kerabat 2 pahala ya, 2 tujuan yang bisa kita capai. Kenapa? Karena pada saat bersama juga mengikat silaturahim yang lebih baik lagi kepada kerabat ya. Inna shadaqata alal miskina shadaqatan wa ala dzirrahim ada isnatani, apa? Shadaqatan wasillah. Jadi ada 2 ya, shadaqatan wasillah ya. Nah ini adalah kita juga tahu bahwa ternyata selain itu kita juga pastikan ini bagian dari biru walidain. Kenapa? Paman sama bibi itu sebagai orang tua, seperti orang tua. Kenapa? Kalau Ananda Lubana menikah, misalnya ayah lagi di daerah mana jauh, maka paman boleh menjadi wali dari Lubana. Seolah-olah paman. Makanya Lubana tidak perlu pakai jilbab kalau ketemu paman. Ya kan? Karena muhrim. Nah, muhrim atau non muhrim? Muhrim. Muhrim. Iya, begitu juga kalau Farul Rozi sama Bibi. Muhrim. Maka dari itu, kalau Bibi tidak punya lagi suami, maka dapat dibantu oleh Farul Rozi, Pak Reza untuk diberikan bagian dari nafkah. Ya. Nah, kemudian tentu saja tadi kata Lubana, apa ya di poster itu disebutkan, coba nih rujukannya, bagaimana sih orang Barat ngomongin soal sandwich generation, jangan didengerin. Kenapa? Selama Madam di Inggris, ya alhamdulillah Madam 6 tahun di sana, ternyata kehidupan Islam sama sekali jauh ya, tidak dipraktikkan di sana. Dan bagi mereka hidup itu sendiri-sendiri, individualistik. Dan bagi mereka, coba seru deh. Kalau kalian pergi, misalnya insya Allah Asfa, Lubana, Anissa, ya, kemudian Tiara ke Inggris, insya Allah, amin ya Rob. Hilmi juga ya, Hilmi, Abdullah, ya insya Allah ke Inggris minimal ke Inggris. Maksimal kemana, Madam? Ke beberapa negara. Ikut program beasiswa namanya Erasmus. Erasmus ini bisa kuliah di 2-3 negara Eropa. Seru enggak? Seru. Madam belum dengar nih mahasiswa Tazkiyah. Yang baru Madam dengar adalah S2 dengan beasiswa Kementerian Agama, beasiswa LPDP, beasiswa Chevening apa enggak kalau nggak salah. Ya, itu yang ke Inggris. Tapi ada lagi yang banyak di negara juga dapat beasiswa dari negara-negara tersebut. Ya, jadi Ananda Masyiyat lalu ya, Mami lalu, Mami Masyiyat ya. Nah, insya Allah akan dapat beasiswa. Madam doakan semua yang hadir di sini termasuk Kang Mai dapat beasiswa untuk S4. Ya Kang Mai ya. Nah, jadi ternyata hidup di sana itu aduh seru ya. Mereka itu sangat menjaga anak-anak kecil. Anak-anak mereka yang masih di bawah 16 tahun. Di usia 0 sampai 7 tahun, mereka boleh tinggal satu kamar. Ya. Baik perempuan maupun laki. Di usia 7 tahun ke atas, kalau mereka lain jenis kelaminnya, maka mereka harus punya kamar sendiri-sendiri. Ya. Sampai usia 12 tahun, seorang anak boleh ditinggal orang tuanya, tapi tidak boleh ditinggal menginap. Dan dia tidak boleh menjaga adik-adiknya. Ketahuan, loh kalau ketahuan gimana Madam? Kalau ketahuan ditangkap sama tim sosial dan bisa dipenjara karena kelalaian orang tua. Di atas 12 tahun boleh ditinggal sampai 16 tahun, tapi tidak boleh ditinggal menginap dan tidak boleh menjaga adik-adiknya. Ya. Ketika 16 tahun, apa yang terjadi? Saat itulah rahasia semua mengenai dirinya tidak boleh diketahui oleh orang tua. Termasuk kalau dia tidur dengan siapa saja, hamil oleh siapa saja.
Nauzubillah min dzalik. 16 tahun boleh keluar rumah. Boleh keluar rumah, misalnya waktu anak Madam pulang-pulang, Mami, if I reach 16 years old, I would like to go out from the house. Loh, kenapa kamu? Because Nathan's brother, who reached 16 years old, now lives outside the house. Not with his parents anymore. Dia bilang gitu. Nah, jadi Izel, Mufid, Ahmad, walaupun sekarang kuliah di luar dan tinggal bukan di rumah orang tua, atau saat pandemi ini masih orang tua, ini sangat biasa kalau di keluarga Muslim. Tapi keluarga di Eropa, di Amerika, di Australia, 16 tahun harus keluar rumah. Mau tinggal dengan siapa saja, terserah. Mau tidur dengan siapa saja, terserah. Nah, biasanya sudah tidak lagi ada ikatan apa-apa biasanya ya. Bahkan kadang-kadang mereka benci sama orang tuanya, kadang-kadang melupakan begitu saja sampai orang tuanya tinggal di rumah jompo, kadang-kadang tidak dikunjungi. Jadi kekeluargaan, sistem rumah tangga, sistem keluarga itu tidak ada. Ya, kita bersyukur, apalagi anak-anakku semua bersyukur karena lahir sebagai bayi yang sudahnya Muslim dan juga dibesarkan oleh keluarga Muslim. Ya, nah di sini mereka kalau tidak cocok, misalnya ya ada disebut ya akhi murtado, di sana itu disebut boyfriend, girlfriend. Kalau di level itu bisa putus kapan aja. Ya kayak kalian-kalian lah. Izel berapa girlfriendnya Izel kamu? Oh belum ada, alhamdulillah. Tampang banyak boyfriend, girlfriend, tapi ternyata belum ada ya. Nah, bagus itu. Ahmad Siddiq, kamu berapa girlfriendnya? Oh ada ini kayaknya Ahmad Siddiq ya. Nah boleh boyfriend, girlfriend, asal jangan ketemu, jangan dua-duaan. Ya disimpan aja. Tapi karena kalau kalian nggak suka sama lawan jenis, Madam juga yang pusing. Karena nanti nggak mau nikah lagi setelah tamat dari tazkiyah. Jadi silakan suka, tapi batasi dengan banyak saum, jangan ketemuan, ya. Nah ini lagi-lagi dakwanya progres, ngajak teman-temannya banyak sunnah saum, ya. Nah kemudian mereka juga tidak perlu pusing. Kenapa, Madam? Karena orang tua di sana ditanggung oleh pemerintah. Sakitnya, makannya, apa saja ditanggung oleh pemerintah. Jadi istilah sandwich generation itu berlaku kalau mereka merasa ada orang tua yang perlu ditanggung. Atau orang tuanya ingin mereka hidup dengan mereka gitu, walaupun jarang sekali ya. Makanya sandwich generation itu jadi momok bagi mereka. Apalagi mereka udah pusing sama anak-anaknya. Nah gitu ya. Jadi mereka merasa kalau sandwich generation itu berarti harus ngurusin orang tua, harus dikunjungin ke panti jompo dan sebagainya. Seru deh. Jadi Madam pernah naik bis ya. Hai kata Madam, kan kayaknya sering lihat dia kan. Hi my love. Hai kata Madam. Dia kan suka, hi my sweetheart katanya. Terus Madam tanya, where are you going? I'm going to the town. Untuk apa kata Madam? I'm making a date with my son. Sedih nggak? Dia dari panti jompo, dia pengen janjian sama anaknya. Sedih banget. Mau ngapain kata Madam? Well, normally we have lunch together in the town, and I'll go back again to my shelter. Dia nggak mau, kata Madam, kenapa nggak tinggal bersama? You know, young people, normally young family do not want their parents to be around, and we also do not want to be so busy with their children. I don't want to hear children crying, katanya. Seru banget nggak kayak kita ya, Kang Maya. Kalau kita kan malahan rindu sama cucuku mana? Kamu bawa cucu ya Hilmi ya, mau bawa cucuku ya, kamu ngunjungin mama ya. Wih, gitu tuh 5 tahun lagi. Ya, Hanin juga. Hanin, anakmu titip sama mama aja deh. Maaf ya kalau di Inggris kagak ada kayak gitu. Orang tua ya udah urusan negara. Kadang-kadang Elizabeth tuh ya, Ratu Elizabeth kesian sama mereka. Kalau mereka berusia 100 tahun, karena di sana mortality-nya cukup tinggi ya. Kalau Indonesia 74 sama 73. Kalau di Inggris itu 84 sama 83.
tahu nggak yang paling banyak meninggalnya lebih duluan laki atau perempuan? Laki-laki, Madam. Ya, laki-laki banyak yang tidak panjang umurnya. Maaf ya, laki-laki. Rata-rata setiap negara seperti itu. Laki-laki lebih cepat meninggal. Ya, di Indonesia 70-an lumayan ya dibandingin negara yang negara-negara perang ya, itu bisa cuma 50 gitu kan. Nah, 50 tahun usianya ya. Kalau di Inggris itu bisa hampir 100 tahun. Ratu Elizabeth nanti ngirim, karena teman Medam ada yang kerja di panti jompo ya. Dapat surat dari kartu ucapan dari Ratu. Apa coba ucapan Ratu? Happy 100th birthday. Dikasih surat ulang tahun. Kenapa? Karena nggak ada yang ngurusin. Kasihan nggak? Nggak ada yang ngurusin. Nah itu ya. Jadi ya sah-sah saja kalau mereka bilang sandwich generation itu nyusahin, karena mereka sudah tidak biasa lagi ngurusin orang tua, ngurusin cucu, ngurusin anak udah belepotan, anak aja diurusin sampai 16 tahun. Ya. Nah, ini dia seru kan. Nah, jadi tentu saja dalam Islam kalau kita lihat tadi dari kata-kata nafkah, dari tadi dari kata tadi mengenai bersedekah dengan kerabat, ajakan untuk memperhatikan orang selain yang kita harus wajib berikan nafkah dengan orang-orang lain setelahnya, dan juga kita juga punya semacam pengikat ukhuwah, silaturahim. Ini luar biasa. Jangan khawatir kalau kita mengikat silaturahim ya dengan Kang Mai hari ini, insya Allah bisa magang. Nah, mau dong magang, Kang itu Kang Mai ini dipanggil apa sama anak-anak progres ya, Kang aja ya. Kang Mai mau dong magang, apa sih gimana sih caranya emas itu bisa dicetak dan bagaimana emas itu bisa menjadi ini. Terus saya pengen mengetahui bagaimana ke pasar emas saat ini yang legit-legit. Wah, Kang Mai tahun kemarin harusnya Medam waktu kenal langsung borong ya, nggak boleh disesalin ya. 1 kilo, 2 kilo gitu. Karena apa? Harga emas saat ini naik 2 kali lipat sejak di awal pandemi. Jadi sekarang sekitar 920.000 ya Kang Mai per gram ya. Nah, waktu Medam nikah itu 100.000 Kang Mai per gram. Nah, jadi emas-emas Medam saat ini lagi somse karena harganya naik dari 100.000 21 tahun yang lalu naik menjadi 920.000. Nah, jadi Mufid Hilmi kalau mau ngasih mas kawin pakai logam mulia, belinya dari Kang Mai. Tapi magang dulu ya kamunya ya dengan Kang Mai ya. Nah, orangnya asik insya Allah. Nah, jawabannya adalah tadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Nah, bagaimana caranya? Apa maksudnya? Ya tadi disebutkan oleh siapa ya tadi yang itu yang menang tadi Fariza. Kata Fariza kita harus merencanakan keuangannya. Iya, karena apa? Karena ternyata ayat yang tadi disebutkan yang di Arot ya, Arot yang tadi Ananda Tegar menjelaskan kepada kita atau tilawahnya Ananda Tegar tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata ayat ini harus hati-hati ya. Memang maknanya adalah sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Sebenarnya dalam tafsir ya At-Tabari dan sebagainya menyatakan bahwa bukannya nasib itu dari jelek menjadi lebih bagus, bukan. Justru nasib itu sudah diberikan kebaikan dari Allah, kenikmatan dari Allah, namun ada ulah walaupun satu orang. Ingat ya, walaupun satu orang maka dapat saja kaum itu menjadi terhina. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, ini kan ada orang soleh di kaum ini. Bolehkah mereka sukses ya Rasulullah? Tapi tidak kalau banyak penzinah di sana. Ada satu orang penzina, mungkin kita kena azabnya. Maka dari itu, nikmat yang Allah berikan, kita semua mendapatkan nikmat. Yang nikmat apa? Nikmat bisa melihat, nikmat bisa bekerja. Itu yang dimaksimalkan. Nah, jadi nikmat-nikmat itu akan tidak menjadi apa yang diberikan, bisa kita nikmati, bisa kita dapatkan kalau ada dari kita, dari anggota progres tidak menjalankan dakwahnya dengan baik. Nah, gitu. Artinya semuanya punya tanggung jawab untuk memastikan
semua yang ada di Progress itu punya niat dakwah yang sama. Begitu juga ekonomi syariah. Ini kan kita bicara soal ekonomi syariah ya. Sekarang Madam tanya lagi. Pertanyaan ketiga. Mengapa ekonomi syariah kurang, atau kalau kita lihat salah satu sektornya aja ya, perbankan syariah, kurang greget di Indonesia? Apa alasannya? Madam izin menjawab. Ya, Tiara. Wis, Tiara mantap. Iya, Madam. Iya, mantap ya. Kalau dari pemahaman saya, Madam, Ya. setelah mengikuti beberapa kelas juga di jurusan, saya jurusan HES, Madam. Oh, Masya Allah. Beberapa faktornya itu diawali karena minimnya pengetahuan dari masyarakat, terutama literasinya gitu tentang keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang menganggap keuangan syariah ini, perbankan syariah ini sama dengan perbankan konvensional. Terus di sisi lain, sarana dan prasarananya itu masih kurang, terutama dari segi teknologinya, kayak masih belum sewah promosinya dengan perbankan syariah, perbankan konvensional. Mungkin itu, Madam, kalau dari saya. Terima kasih Tiara, mantep ya Tiara, ini ada kata kuncinya, jadi 50.000, nanti kasih rekeningnya ke Lubana ya. Jadi ada 1, 2, 3 ya Lubana ya. Nah, terima kasih Tiara. Ini yang sebenarnya kata-kata kunci dari Tiara tadi adalah masyarakat dan literasi. Jadi, Madam. Yes, Lubana? Ini ada dari Kang Mai, katanya mau menambah hadiah. Waduh. 0,1 gram EOA Gold untuk 5 keping, Madam. Untuk apresiasi. 5 keping? Ya Allah, itu Madam kok nggak dikasih ya? Aduh, gimana ya? Oke, alhamdulillah, bersyukur dulu ya, jangan ngeluh. Inilah kadang-kadang kita tuh ngeluh kalau kita nggak dapat. Padahal Allah memberikan mungkin lebih banyak lagi dari 0,1 bagi kita yang tidak dapat. Ya gitu dong ngomong itu ya. Nah, jadi alhamdulillah nanti Kang Mai memberikan 5 keping bagi tadi semua pemenang. Berarti sudah ada 3, dapat 3 keping ya. Tinggal 2 lagi. Thank you Kang Mal. Jazakallah khairan katsiran. Insyaallah. Nah, anak-anakku semua, tepat ya, dan inilah yang dakwah Madam di Sakinah Finance bersama Kang Mai sebagai alumni Sakinah Finance mendakwakan kepada masyarakat secara langsung, dakwah kepada individu dan keluarga secara langsung. Kenapa sampai saat ini keuangan syariah kebanyakannya dianggap sangat formal. Tadi ada kata-kata kunci juga dari Tiara mengatakan perbankan. The moment kita mengatakan syariah, di kepala kita langsung ingat, oh bank syariah ya. Kalau mau belajar bank syariah, kalau belajar syariah jangan ke bank syariah, tapi di rumah. Nah ini dia, dari sisi hukum keluarga, ini juga sangat penting Tiara. Nanti Tiara nulis tentang hukum keluarga deh, bagus banget ya. Madam sekarang lagi bimbing mahasiswa doktor di Universitas Riau untuk bagaimana hukum keluarga berkenaan dengan manajemen keuangan keluarganya. Nah, Tiara, ini penting juga. Kenapa? Kadang-kadang Madam ya bersyukur ya antum-antum semua di Tazkiyah. Namun kenapa sebelum di Tazkiyah kebanyakan anak-anakku semua belum belajar syariah? Siapa yang harus disalahkan? Nah ini karena tidak adanya kurikulum rumah tangga, tidak adanya kurikulum ekonomi rumah tangga. Harusnya tidak perlu Farul Rozi baru buka kitab-kitab ekonomi Islam, ekonomi syariah, perbankan syariah, fikih mawaris, fikih zakat, fikih muamalah ketika masuk kampus Tazkiyah. Harusnya sudah belajar sebelumnya. Alhamdulillah sebagian besar yang hadir di sini sudah belajar karena masuk di pondok. Tapi apakah antum-antum membawa ilmunya itu ke rumah? Enggak kan? Ya, Anissa mana? Anissa kayaknya dari pondok deh. Tiara juga ya, Lubana dari Lebanon, dari Libanon ya. Lubana namanya Libanon. Ya. Nah, Asfa kan enggak kan waktu di SMA dulu enggak belajar, enggak ngomongin ekonomi syariah di rumah. Karena absennya itulah maka keuangan syariah saat ini menjadi
masih sangat kecil porsinya di Indonesia. Dan inilah menjadi sandwich generation ini makin susah hidupnya, merasa lebih susah. Kenapa? Karena kalau ekonomi syariah itu sistemnya ada di mana-mana, maka syirkah, mudharabah, musyarakah itu jalan. Sandwich generation bisa saja nih Fareza mengajak Farul Rozi misalnya saudara kandungnya. Farul, kita bermusyarakah aja biar kamu mandiri hidupnya. Gitu kan? Terus apa lagi? Asfa, kamu memang tanggungan saya, ya kata kakaknya. Kamu memang masih kuliah, nggak bisa kerja full time. Tapi kamu bisa lah supaya memanage keuangan kamu secara syariah. Seru kan? Kalau sistem ekonomi syariah itu ada di setiap keluarga. Jadi jangan bicara ekonomi syariah dari sisi makro, dari sisi negara, tapi keluarganya enggak. Sekarang Madam tanya lagi, belum tanya nanti ya. Maksudnya sekarang kita tanya kepada para pakar-pakar ekonomi dan keuangan syariah. Tanya mereka, Ustadz, atau Bapak ngomongin ekonomi syariah, keuangan syariah di forum ini, di webinar ini mantap banget ya. Tapi japri ya, nanti malu dia. Ketika pulang, Bapak ngajarin nggak ya? Madam bisa tebak 70% dari mereka tidak mengajarkan. Bahkan maaf ya, Madam, kita pernah ngundang seorang pembicara di webinar. Apa dia bilang? Dia pakar keuangan syariah. Tapi dia akhirnya ngaku, Kang Mai. Nggak sengaja dia ngaku. Maaf, saya tidak sebenarnya masih punya rekening konvensional semua. Malu nggak? Ya, kaburatan maqtan indallah. Jangan sampai Allah murka dengan apa yang kita bicarakan, tapi la tafa'alun. Tidak dibuat. Akhir Rizal Fikri silakan dicoba. Tanya direksi perbankan syariah seperti itu. Pak, saldonya paling banyak di bank syariah atau di bank konvensional? Madam bisa tebak. Banyakkan di konvensional. Pak, kartu kreditnya pakai kartu kredit syariah atau kredit konvensional? Madam bisa tebak. Kartu kredit konvensional. Kenapa? Karena mereka hanya menjabat, diperintahkan. Tapi bukan dari hatinya. Yang generasi progres inilah yang Madam harapkan punya hati syariah, punya mind syariah, punya niat syariah, maka akan membangun keluarganya semuanya berdasarkan syariah. Baru kemudian generasi selanjutnya semuanya bicara syariah, tidak perlu lagi belajar tentang perbankan syariah di tazkiyah. Hanya perlu diproses formalitasnya saja. Sekarang kan antum-antum baru belajar sebagian besar. Belajar dulu kan, baca dulu banyak-banyak. Kagak perlu itu mah. Coba ajarkan adik-adik menjadi mudharabah. Adik, kata Anissa, kakak kasih 100.000 ya. Kamu buat beli souvenir atau beli ATK di jalan. Kalau di Jakarta itu ada namanya di jalan apa ya Kang Maya? Yang banyak ATK di jalan apa? Pokoknya ada tuh murah semua. Nah nanti kata Anissa, adik nanti kamu jual di sekolah. Nah kamu tambahin untungnya 30%. Kalau nanti untung kita bagi 70-30, adik dapat 70%, kakak dapat 30%. Kalau nanti kamu nggak untung, kakak yang nanggung. Inilah musyarakah. Tapi antum-antum semua di progres praktikkan nggak di rumah? Izel, ya, Murtado, praktikkan nggak di rumah Evania, Raihan, Siti Sadiah, ya dipraktikkan nggak? Ternyata banyak yang tidak memperhatikan. Di sini juga ada itu kakak kita ya, kakak alumni Aminah Nuriyah, ya ini juga luar biasa. Aktif di penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Kalau anak-anakku semua ingin kenal dengan beliau, maksudnya ingin mau dong ikut acara-acara LPPM, silakan dikontak ya. Nah, anak-anakku semua, ternyata PR kita masih banyak ya. Bagaimana solusi kemandirian tadi juga kita ajarkan kepada semua lingkaran kita supaya dia sama-sama terberdayakan. Bukan minta-minta kepada kakaknya. Itulah sandwich generation yang kita tidak mau. Ternyata sistem ekonomi syariah bisa menjadi solusinya. Ya. Nah, solusi terus apalagi
bisa berinvestasi secara syariah, berbisnis tadi udah Madam sebutkan. Dan juga zakat infak sedekah wakaf ini juga menjadi solusi supaya sandwich generation itu tidak dikutuk-kutuk merekanya ya, tidak dijadikan lo makanya lo banyak banget tanggungannya gitu ya, tidak seperti itu ya. Nah makanya kalau ada yang kita membayar zakat, katakanlah kita membayar zakat tapi memasukkan keluarga-keluarga kita di kampung, sampaikan ke Basnas daerah, Pak Bas itu Bapak Ustadz, saya mau bayar zakat untuk kampung saya, khusus untuk di kampung saya, boleh. Ya, sehingga ini akan mengurangi atau bisa memberantas kemiskinan di suatu kaum, dan ini menjadikan sandwich generation itu sandwich generation yang punya inovasi. Apalagi sekarang dari soal wakaf dicari, nah ini seru nih ya, seru. Kalian kalau lihat wakaf selama ini apa sih? Wakaf selama ini apa sih? Ya, wakaf yang diasuh atau nazir wakaf selama ini yang kalian lihat seperti apa? Coba sebutkan, ini ada kuis lagi ya, kuis keempat. Nazir wakaf selama ini yang kita pahami adalah tua atau muda, terus apa yang diurusnya, terus coba sebutin ya di chat. Apa saja yang diurusnya? Tua, Madam. Tua, terus apa lagi? Lengkap dong. Urusnya biasanya paling kayak masjid, terus kayak kuburan. Nah, ini siapa yang jawabnya? Kok nggak ada? Siapa yang jawab tadi? Samsul, Madam. Samsul. Oh, suaranya kalau nggak pakai Gugur, bahasa Inggris. Samsul. Siapa namanya? Samsul. Samsul Bahri. Iya, Madam. Oh, kalau nggak ada videonya gugur ya Lubana ya. Bolehlah Lubana, Samsul. Oke, apa tadi? Kuburan, masjid, terus tua. Terus apa lagi? Satu lagi dong. Nggak produktif. Nggak produktif. Kok Samsul kalau ngomong bahasa Inggris lain ya suaranya ya? Oke, Samsul. 50.000 lagi untuk Samsul Lubana. Ya, catat ya Lubana. Dan 1 keping emas 0,1 gram modal untuk nikah nanti. Tapi jangan ngasih 0,1 ya. Nanti 9,99,9-nya nanti beli juga dari Kang Mai. Ya, masa nggak keren dong, masa alumni Tazkiyah ngasih maharnya 0,1 gram. Hubungi lagi Kang Mai untuk beli. Ya. Nah, kenapa? Harusnya kita sama atau lebih deh dari Rasulullah. Tahu nggak mahar mas kawinnya Rasulullah? Maharnya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad yang berusia 25 tahun pada saat itu menikahi Ibunda Khadijah. Oke, ini kita sama saling tanya jawab aja ya. Iya, karena waktunya habis. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, baik. Ya. Jadi itu ya. Jadi Rasulullah SAW itu dikabarkan memberikan mahar sebanyak 100 ekor unta atau sekitar 1 miliaran, katanya ada yang mengkonversikannya pakai miliar, pakai rupiah sekitar 1 miliar. Jadi kalaupun 100 gram itu kurang dari 1 miliar, nggak gaya. Ya, Fahru, Hilmi, kamu siap-siap dong nyanyiin Rasulullah. Ngasih maharnya 1 miliar paling murah. Anissa juga siap-siap ya, tapi Anissa nggak boleh minta ya, nggak boleh minta 1 miliar. Safa juga ya, harus terima berapa aja. Tapi kalau dikasih 1 miliar jangan nolak ya. Oke, nah inilah. Jadi solusi kemandirian itu ternyata ada di dalam ekonomi syariah. Praktikkan apa yang sudah kita pelajari, dan ini salah satunya adalah bagaimana manajemen keuangan itu nanti kita bahas di lain waktu. Karena waktunya memang harus banyak ya kalau kita mau cerita tentang model-model Sakinah Finance ini bagaimana bisa menjadi salah satu solusi kemandirian ya. Nah, terus ini kita langsung praktek aja ya. Nah, ini bagaimana sih kalau ngatur keuangan, Madam, supaya kita mandiri dan dapat membantu. Nah, coba biasakan dari mahasiswa itu punya perencanaan ya. Nah, perencanaannya 3 juta misalnya. Biasakan walaupun tidak perlu wajib bayar zakat, tapi selalu tiap hari ke masjid 50.000 misalnya ya. Terus atau berapalah, yang penting tiap ke masjid
Jangan ngeluarin yang paling kecil, tapi keluarkan yang paling besar gitu. Ya. Nah, kemudian biasakan merencanakan keuangannya, biayanya, perlengkapan pendidikannya, dan jangan lupa dana darurat. Madam, dana darurat itu apa? Dana darurat itu penting banget karena sebagai sandwich generation, ya kita mungkin perlu membantu saudara-saudara kita di waktu yang tidak kita ketahui. Walaupun kita masih mahasiswa, kakak ada nggak uang? Adik perlu untuk bayar uang kurikulum di pondok. Nah, ada dana darurat untuk dibagikan kepada adik walaupun kita belum bekerja. Bagus lagi kalau semua mahasiswa progres aktif dalam bisnisnya. Karena Madam waktu kuliah, maaf ya, Madam lah aktif banget bisnisnya. Sangat aktif berbisnis. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mengimbangi waktu kuliah sama berbisnis? Tahu nggak? Madam kan jualan salah satunya jilbab. Jadi Madam pakai setiap ke kelas, jilbabnya bagus-bagus. Pasti dosen-dosennya nanya, "It's so beautiful. Where did you buy it?" "I'm selling it. If you are interested, I will bring to your office." Wih, seru. Bawa aja 20 jilbabnya, diborong semua karena beliau pasti mau bantu kita-kita. Nah, kalian kan jualannya makanan kalau di kampus. Ya, Hanin, Izel, Mufid harus berubah dong, pakai yang keren, jualannya emas. Itu modalnya dari Kang Mai. Apakah semuanya harus pakai modal? Enggak. Madam sejak kecil itu berdagang, enggak pernah pakai modal. Enggak pernah pakai modal. Untungnya ratusan juta. Pernah Madam untung ratusan juta tanpa modal. Nah, kiat-kiat bisnis Madam gimana dong? Itu perlu 2 jam lagi kajian progres. Oke. Nah, kalau nanti bekerja, dibuat juga perencanaannya. Ini menjadikan adik-adik, misalnya ada tanggungan nih, Izel, tanggungan adik, kamu boros banget, Dek. Nih, pakai ini nih. Nih, pernah nih kakak belajar ini. Coba nih ya, kamu sebagai mahasiswa dapat beasiswa, dapat dari orang tua, harusnya perlu nih. Kalau nggak dapat 3 juta, dapat 2 juta, dapat 1 juta, berapapun harus ditulis. Ya. Kemudian nanti waktu bekerja gaji pertama 5 juta. Aduh, untuk apa aja ya? Masa ke Starbucks melulu? Kalau 5 juta jangan ke Starbucks ya. Tapi walaupun 15 juta jangan ke Starbucks melulu. Itu namanya dulu biasa sasetan, sekarang Starbucks-an. Ini yang bahayanya. Izel gaya. Sekarang aja wajahnya kayak wajah nggak ini ya, nggak keren. Nah, nanti setelah dari 5 tahun lagi wajahnya Izel udah gaji 15 juta udah lain banget gitu ya. Nah, terus Izel nggak bisa ditemuin tuh di warung-warung biasa, warung kopi, babakan Madang kagak ketemu. Kemana? Warung kopinya yang keren. Jangan naikin gaya hidup serta merta dan menjadi kebiasaan, gawat. Ya, Izel jadi biasa aja Izel ya. Nah terus apa itu dana darurat? Lagi-lagi ini kita perlu 2 jam. Nah, nanti ya, suatu saat nanti kalau misalnya Madam ada waktu dan insya Allah Madam diberikan kesehatan, insya Allah seneng banget. Dari dulu memang seneng banget sama progres. Ya, anak-anaknya tangguh, Kang Mai. Seru deh. Inovasi, kreatif, semangat, soleh-soleha. Kang Mai kalau ada adik yang mau dinikahkan, silakan nanti dipilih dari yang hadir di sini, Kang Mai ya. Nah, ini bisa untuk silakan, tapi tunggu mereka lulus dulu. Oke, silakan. Ini ada ya medsos Madam. Teman-teman juga harus punya medsos yang seperti ini. Tapi Madam sarankan namanya yang bagus ya. Kadang-kadang Madam melihat namanya nggak jelas. Karena ketika dibaca orang yang mau ngasih kerjaan misalnya atau menghubungi, kok namanya kucing lucu, gitu kan? My cat, my lovely cat, itu nggak usah nama lengkap, ya. Karena apa, media sosial itu bukan media ece-ece. Bagi seorang progres itu adalah media yang memang untuk berdakwah. Maka dakwahlah dengan bahasa yang santun, berdakwahlah dengan niat dakwah, berdakwahlah dengan niat untuk supaya orang banyak tercerahkan, ya. Oke, itu saja dari Madam, dan tentu saja banyak kesalahan, kekurangan dari Madam ya. Insya Allah bisa nanti kita sama-sama untuk memperbaikinya dari waktu ke waktu. Dan Madam tentu saja ingin anak-anakku semua itu melanjutkan
dakwahnya Madam yang tidak seberapa ini ya untuk menjadi diperpanjang ke lingkungan yang lain. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Silakan ahlan wa sahlan. Madam masih ada waktu sampai iftar. Ya, silakan. Baik, terima kasih Madam atas materinya yang sangat bermanfaat ini. Untuk selanjutnya langsung saja ya ke agenda diskusi kita, yaitu sesi pertanyaan. Silahkan untuk yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan Boleh. untuk satu penanya. Oke. Boleh bertanya ya, Lubana? Boleh dong. Ya, Boleh. Madul, silakan. Langsung aja pakai voice ya biar enak gitu ya, Kemis. Iya dong, wis mantep, ini betul-betul progres. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abis ini Kang Mai ya, udah resign. Ya, silakan. Suara Rozi terdengar jelas. Jelas dong. Madam. Iya. Cek. Oke. Tapi di sini mantul. Astagfirullah. Itu karena level dompet itu biasanya. Ya salam. Ya tapi Rozi lanjutin aja ya, Madam ya. Ya, silakan. Oke, ini masih tentang ini, Madam ya, tentang generasi sandwich ini. Ya. Nah, tadi kan Rozi melihat presentasi dari Madam ini, tantangan generasi sandwich ini lumayan challenging gitu ya. Ya sama aja, tantangan dengan challenging. Maksudnya itu dari sektor ekonomi gitu. Nah, yang Rozi ingin highlight di sini adalah tentang tantangan sistem pendidikan, Madam. Ya. Nah, yang Rozi lihat, atau Rozi kasih ilustrasi sederhana deh. Beberapa tahun lalu banyak teman-teman Rozi itu yang sama orang tuanya itu masih diberikan pemahaman tentang swasta dan negeri misalnya. Kalau dulu di zaman orang tua kita dulu kan ya harus masuk negeri biar keren gitu. Kalau di zaman sekarang kan udah nggak gitu, ya swasta negeri ya sama aja gitu ya. Nah, yang Rozi lihat pun termasuk misalnya tentang kayak formasi belajar, kurikulum. Rozi rasa waktu Rozi baca buku, lihat sistem pendidikan 10 tahun yang lalu, itu masih nggak terlalu jauh dengan sistem pendidikan yang sekarang gitu. Nah, kemudian selanjutnya tentang sistem pendidikan yang di kampus juga nih, Madam. Kampus, masih banyak kampus tidak mempersiapkan generasi sandwich ini untuk menjadi generasi yang baik begitu, Miss. Apa buktinya? Rozi baca data dari BPS tahun 2020 itu 9,7 juta sarjana yang lulusan sarjana itu masih menganggur. Jadi pengangguran lah begitu, Miss. Nah, pertanyaan Rozi adalah apakah ini juga menjadi tantangan main challenging untuk generasi sandwich ini, Madam? Terima kasih. Ya. Nuhun Rozi, kita langsung ke pertanyaan yang lain ya, Anissa ya. Atau mau satu-satu, Lubana? Mungkin satu-satu dulu aja, Madam. Satu-satu aja ya. Ya, Masya Allah. Ini tadi Rozi menanyakan tentang pendidikan ya. Memang sekarang ini orang tua makin melek karena ada beberapa hal yang mereka ekspektasikan ya ketika swasta bisa menawarkan lebih baik lagi. Kenapa sih, Madam? Kadang-kadang jombang nih ya antara negeri sama swasta, karena negeri dari sisi pemberdayaan, dari sisi sumber fasilitas dan sebagainya dipenuhi oleh negara, gaji-gaji dipenuhi oleh negara, ya. Maka dari itu semacam motivasi untuk bagaimana berkompetisi itu kurang dibandingin swasta yang memang harus mandiri. Nah, maka dari itu swasta banyak memberikan, karena berkompetisi maka memberikan yang lebih baik dibandingin yang ada, ya. Nah, di Madam sendiri ya, alhamdulillah Madam sekarang anaknya tiga, maksudnya 2 sudah masuk ke kuliah, tidak pernah bermimpi untuk masuk ke negeri. Ya, walaupun insya Allah mereka mampu. Kenapa? Karena Madam ingin mencari kalaupun negeri, tapi ada muatan Al-Qur'annya. Nah, progres ini Kang Mai, Madam kenalkan mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini nih, Kang Mai, minimal hafal 1 juz, minimal. Yang hafal 30 juz banyak. Kenapa? Ekonom Rabbani jangan cuma tagline dong. Ekonom Rabbani itu harus punya
muatan Al-Quran dan tidak banyak, dan juga integrasi keilmuan. Dan ketika Madam cek kampus-kampus di Indonesia, ternyata belum Madam temukan kampus negeri yang punya integrasi keilmuan dan muatan Al-Quran yang cukup mumpuni. Nah ini apalagi berbahasa Inggris, karena Madam ingin anak-anak Madam selalu berorientasikan wawasannya luas gitu, dengan bahasa lah bisa lebih baik, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab belum ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah kalau mereka mau masuk ke Tazkiyah senang banget, karena akan jadi adik kelasnya Asfa sama Syamsul yang kuliah di international program. Nah, kenapa? Karena kita ingin wawasannya itu berubah ketika bicara pakai bahasa Inggris, ya. Madam cuma kenal Asfa sama Syamsul, pasti yang lain juga banyak dari international, dari IP ya Asfa ya. Cuman karena nggak di kelas Madam, jadi Madam nggak kenal. Nah, Pak Rozi, ternyata animo dari masyarakat saat ini, terutama orang tua, menuju ke syariah makin baik dari waktu ke waktu. Alhamdulillah. Anak-anakku semua mungkin tidak terbayang 20 tahun yang lalu ya, di mana zaman-zaman kami, zaman-zaman Madam, Kang Mai, tidak banyak orang bisa dilihat pakai jilbab. Itu aja deh, ya Kang Mai ya. Sekarang kalau nggak pakai jilbab, malu. Kalau nggak pakai jilbab, malu. Orang tua kita juga semuanya Masya Allah, kalau kita lihat di masa-masa muda beliau ya, dengan teman-teman SMA-nya happy gitu kan, nggak pakai jilbab. Tapi sekarang pakai jilbab semua kan, ibu-ibu kan, ya. Nah itu yang menunjukkan. Nah satu lagi Pak Rozi benar banget ya, ternyata pengangguran di setelah S1 itu masih banyak. Kenapa? Satu, karena belum dibekalinya dengan kurikulum yang bisa langsung praktik. Makanya Madam greget banget kalau ada kelas yang semua teori aja. Kata Madam harus praktikkan. Makanya kalau Madam berdakwah juga Madam nggak mau ngomong-ngomong doang. Madam maunya praktik. Ya, Kang Mai itu Madam suruh-suruh, Kang Mai catat ini waktu ikutan training. Karena Madam nggak mau orang yang datang ke training Madam, Madam ini nggak bawa apa-apa, cuma ngebayangin aja gitu kan. Nah, yang tadi itu sebenarnya bisa dipraktikkan. Tadi yang Madam kasih ya, nanti Madam kasih PDF-nya, itu bagaimana bisa mempraktikkan berdikari mandiri mulai dari keuangan. Begitu Pak Rozi. Dan anak-anakku semua diajarkan bagaimana juga pastikan minimal 2 bulan ya untuk internship atau magang. Makanya tadi Madam kaget ada Kang Mai di sini. Ini kesempatan nih magang. Beliau di Jakarta, tapi ada cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, sebagian besar ya. Nanti kita dengarkan Kang Mai juga. Nah, Madam kaget tuh ada Kang Mai. Kebenaran banget nih. Karena kita ingin anak-anakku semua hands on experience. Nah, satu lagi anak-anakku semua, kenapa Madam suka dengan progres? Karena anak-anaknya apa ya? Lihai gitu. Apa sih namanya? Ringan tangan, panjang tangan. Panjang tangan bukannya mencuri ya, karena salah satu istrinya Rasulullah SAW disebut panjang tangan. Ketika diukur ternyata tangannya nggak panjang, kata Aisyah. Yang dimaksud panjang tangan oleh Rasul adalah suka bersedekah. Nah, gitu. Nah, itu Pak Rozi. Jadi hands on experience harus banyak-banyak. Itu waktu Masya Allah ketika Madam lulus S1 ya, belum dapat ijazah. Ketika Madam baru lulus, baru ujian nih, hari ini ujian terakhir. Langsung Madam, dear sir, I met you during the conference last year. I'm interested to work in your company. Would you like to give me opportunity for an interview? Setengah jam kemudian, Safa, Madam langsung terima emailnya. Twing. Madam lagi di computer lab waktu itu di kampus kan. Habis ujian tuh. Dear sister, please come and sit for an interview tomorrow at 8 o'clock. Kenapa? Cara Madam ngomong itu kelihatan bahwa Madam itu pengalaman. Pengalamannya apa? Madam jadi senat mahasiswa, kayak progres tapi lebih besar lagi ya. Senat mahasiswa menaungi 17.000, 20.000 mahasiswa pada saat itu. Keren nggak? Aktif banget, aktif dagang. Dengan cara berdagang seperti itu, kita lihat Rasulullah SAW berhasil dalam strategi dakwah beliau. 25 tahun dia sekitar 25 tahun berdagang, 23 tahunan berdakwah. 23 tahun berdakwahnya Rasul, salah satu strateginya didapatkan dari berdagang. Sehingga agama ini masih bisa kita pertahankan sampai hari ini. Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Memang dijanjikan Allah bahwa Allah akan menjaganya, tapi kita ternyata mau dan mudah menjaganya.
Ya, nah gitu Farul Rozi, ini banyak banget ya, seneng banget Madam dialog-dialog seperti ini. Silakan Kang Mai ya, mudah-mudahan manfaat tadi jawaban Madam ya, Ananda Terima Rozi. kasih, Madam. Sami. Kang Mai, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wasyukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, ini sore hari yang luar biasa sambil nunggu iftar. Jazakallah khair, Madam, sudah diberikan link untuk bergabung, dan salam buat teman-teman progres semuanya. Masya Allah, ini luar biasa nih, generasi sandwich. Saya baca copywriting-nya lapar duluan nih Madam nih. Udah sandwich, wah ini menarik ya sebenarnya gitu ya. Nah, ternyata luar biasa. Ini adalah generasi harapan bangsa, harapan umat, harapan agama kita. Sangat berbahagia nih di lingkungan yang teman-teman yang soleh, guru-guru yang soleh, Masya Allah. Ini kalau boleh berpesan, pertahankan lingkungan ini, jangan jauh-jauh gitu ya. Karena ini adalah basic banget buat kita, dan nanti buat pergaulan kita ke depan juga ini sudah mempunyai modal yang sangat kuat ya insya Allah. Dan ini kekeluargaannya, ya kan, kebersamaannya tetap pertahankan sampai tua kalau bisa gitu ya, sampai tua. Karena dakwah itu internal kita itu harus kuat dulu. Di antaranya bonding sesama teman gitu ya. Malahan yang tadinya teman itu akan melebihi jadi saudara jika lingkungan kita, lingkungan orang-orang yang soleh. Nah ini berbahagia sekali nih bisa ketemu Madam lagi nih di tengah kesibukannya. Madam ada di mana-mana soalnya nih, udah kayak wali kalau Madam tuh. Kadang ada di sini, di sana, Masya Allah sibuk bener ini. Agenda Zoom-nya juga luar biasa. Dan Alhamdulillah Ana ikut Sakinah Finance alumni. Dan Alhamdulillah Madam ada kabar menarik nih. Dari buku ini, Sakinah Finance yang 2 ini, kita bedah dan kita kembangkan dengan ada metodologi baru tambahan, melengkapi, kita membuat sebuah kajian dan membuat sebuah analisa dan juga pengembangan dari sini. Kita membuat judul dari mentor kita, Mas Reza Reddy, foundernya PPA. Beliau terinspirasi juga dengan buku ini, saya berikan ke beliau. Dan lahirlah namanya Amazing Cash Flow. Amazing Cash Flow itu, nah ini salah satunya pengantarnya dari sini. Dan ternyata di situ ada nilai-nilai keberkahan di mana pendapatan kita, rezeki kita, penghasilan kita itu akan mendapatkan keberkahan yang berlipat-lipat. Bahkan nanti dapat ilmunya tuh di sana. Teman-teman nanti mungkin suatu saat nanti kita bisa sharing ya tentang ilmu Amazing Cash Flow ini buat bekal teman-teman dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dan bahkan juga mungkin untuk pengetahuan nanti ke depan. Nah ini menarik sekali nih, saya juga ditemenin oleh mentor-mentor nih. Di Ewa Gold kita punya namanya Ewa Gold Academy. Nah kelihatannya ini akan menarik nih Madam nih. Alhamdulillah Ewa Gold Academy itu sudah satu angkatan, di mana di dalamnya kita banyak, ada modul-modul, 27 modul kajian tentang emas. Ada bisnisnya, ada historical emasnya, terus juga ada muamalahnya, ada hukum syar'inya, banyak banget gitu ya. Dan ini mungkin nanti bisa sharing kita di suatu hari. Dan menariknya nanti kelihatannya ada program juga untuk milenial, Ewa Gold milenial. Nah, sepertinya harus berkunjung ke sana nih, kita silaturahim nih. Nah, gitu, bagaimana kita mensyiarkan bersama-sama. Ewa Gold Academy ini tujuannya adalah untuk bersyiar. Jadi kita syiar lewat gold, lewat emas, gitu ya. Di mana ketahanan ekonomi, syariat juga kita coba angkat dan kita berikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan gold ini. Jadi fungsi gold bukan hanya sebagai investasi ternyata, tapi benar-benar multiple use, banyak sekali gitu ya. Setelah dikaji ternyata manfaatnya banyak buat kehidupan, buat syiar, dan justru kita punya misi Ewa Gold ini adalah mengembalikan kejayaan umat
lewat emas. Nah ini perlu peran dan kontribusi yang besar dari para milenial, dari tim progres ini. Harapannya kita bisa sama-sama bergandengan tangan nih, Madam, membuat program-program yang menarik, insya Allah untuk syiar tentang ekonomi keumatan kita. Visi kita sebenarnya sama, frekuensi kita sama, insya Allah kita samakan strateginya nih, bagaimana kita membuat strategi-strategi untuk edukasi terhadap masyarakat, edukasi kepada umat bahwa ekonomi syariat itu adalah benar-benar syariat untuk kita pegang sampai akhir hayat kita, gitu. Sehingga keprihatinan kita yang saat ini sangat mendalam terhadap syariat kita, insya Allah diisi oleh ruang-ruang milenial-milenial kita, sehingga nanti suatu hari ada masanya kejayaan umat di tangan kita kembali, gitu ya. Bersama teman-teman progres, insya Allah kita bisa bergandengan tangan bersama-sama, insya Allah ya. Nanti mungkin dari progres bisa kontak. Di sini ada Mas Faru, ada mana Mas Faru? Ada Teh Haya, ya, tim dari Ewagol. Nah, insya Allah nanti kita mungkin suatu hari bisa silaturahim di sana, sekaligus nganterin emasnya nih. Mudah-mudahan di pekan depan kita lihat waktunya. Mudah-mudahan Kamis depan kalau misalnya kita waktunya available, nanti kita kontak-kontak. Insya Allah kita diskusi panjang lebar dan mungkin menjalin silaturahim lagi lebih dalam lagi, membuat program bersama, bersiar bersama. Insya Allah indahnya kebersamaan, insya Allah menjadikan kebangkitan umat ini semakin dekat dan semakin nyata. Mungkin itu, Madam, semangat untuk kita semua. Mudahan progres terus maju dan berkah. Dan saya juga sangat senang dengan tim milenial muda-muda ini dengan semangatnya. Jadikan salam dakwah ini sebagai nanti insya Allah jadi amal soleh buat kita semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Siap-siap sambut Kang Mai di kampus ya. Karena Kang Mai kita untuk di kampus Alif, di kampus Sentul City masih online. Tapi ada mahasiswa progres yang tinggal di sekitar kampus yang bisa nanti menyambut Kang Mai di kampus. Madam sudah dan karyawan sudah masuk kampus. Hanya saja kelas-kelas masih online, kecuali di kampus BA sama kampus TA itu sudah offline karena mahasiswanya tinggal di dalam kampus. Siap. Ya. Jadi nanti bisa janjian dengan Asfa salah satunya yang tinggal dekat kampus ya, Kang Maya. Insya Allah nanti Lubana yang akan ngatur. Silakan Lubana dipegang ditanya nomor teleponnya kepada Kang Mai. Kang Mai ada yang menanyakan sosial media. Ada pertanyaan lagi Lubana? Ya. Sosial media dari Kang Mai. Sosial medianya ya, Ewagol. Sosial medianya untuk pribadi Prof Mayadi SE untuk Facebooknya, dan kalau Instagram agak kurang aktif ya, tapi kalau Instagram namanya Abinya Salwa. Nah kalau kalah Kang Mai sama Madam. Harus Instagram Kang Mai, baru milenial. Kalau Facebook diketahui nama-nama progres. Untuk Ewagol di ewagol.official Instagramnya, insya Allah. Oh iya, jadi Kang Mai tidak ada pribadi di Instagram, tapi ada di Ewagolnya, ada di sana, ya. Ya. Nah, memang Mas ini waktu Erdogan datang ke Kuala Lumpur menemui Perdana Menteri Mahathir Muhammad pada waktu 3 tahun yang lalu ya, mereka sebenarnya sudah membicarakan tentang bagaimana menggunakan dinar dirham lagi, paling tidak sesama negara-negara yang bersahabat seperti Turki, Indonesia, Brunei didahulukan dahulu dari yang mulai dari kecil. Namun lagi-lagi tidak terdengar. Hampir 20 tahun yang lalu, Madam juga waktu di Malaysia itu sudah diinisiasi oleh Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Lagi-lagi tidak jalan. Kenapa? Ini bisa menjadi satu tulisan skripsi mahasiswa-mahasiswi progres atau artikel yang bisa dikompetisikan. Kenapa? Karena ada peranan political economy di mana banyak pihak-pihak yang tidak mau ketika negara-negara Islam bersatu. Padahal Mahathir Muhammad pada 20 tahun yang lalu waktu Malaysia ya itu sudah menggaungkan bagaimana emas ini bisa digunakan sebagai mata uang lagi. Kenapa? Alasannya
Coba bayangkan anak-anakku semua kalau pergi ke Inggris, tadi kan yang mau ke Inggris Tiara, Fahrul, Lubana, Anissa ya, ingat ya, jangan bawa rupiah ke sana. Ya. Bawa emas. Bawa emas. Berat ya. Bawa emas boleh, tapi masalahnya harusnya digitalkan. Ah, ini kan lagi Nah, ini Madam ada yang menarik, Madam. Di Iya. kita, di Ewa Gold Academy, kita punya mentor-mentor. Ada master mentornya 5 orang, ada mentornya ada 10 orang. Nah, dan kita sedang mengembangkan untuk presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi Wih, Ewa canggih, Gold men. siap-siap go internasional. Nah, teman-teman nih bisa join juga nanti nih sebagai mentor-mentor berikutnya nih, Masya Iya, Allah. iya. Aduh, Masya Bahasa Allah. Inggrisnya keren-keren kan dari Iya progres dong. nih. Canggih. Madam kadang-kadang kalau mereka ngomong bahasa Indonesia kayak tadi ya, Madam nggak tahu ini mahasiswa karena biasanya ngomong bahasa Inggris, Kang Mai. Jadi Oh, ketika Masya ngomong Allah. bahasa Indonesia nggak ngenalin, maaf ya. Nah, jadi nah apalagi kalau ngomong bahasa Arab, Masya Allah sebagian ini canggih nih Kang Mai. Masya. Nah, jadi Nah, untuk market di Arab nih bisa nih mentor-mentor dari sini juga nih. silakan. Luar Karena biasa. insya Allah bermusyarakah dengan Kang Mai ini, bermudharabah dengan Kang Mai ini, insya Allah Madam rekomendasikan ya beliau tawadu insya Allah dan sudah baru walaupun belum pernah ketemu, maaf ya, belum pernah ketemu ini, tapi selalu aktif di grup alumni Sakinah Finance, jadi Madam kenal beliau secara jarak jauh. Nah, anak-anakku semua, nanti untuk yang artinya banyak sekali uang kita tergerus karena tidak ada satu mata uang yang disepakati. Jadi rupiah digerus oleh dolar atau di pound sterling kan. Baru nanti bisa ke Inggris. Kemudian rupiah juga digerus oleh kalau kita ke Jordania lebih seru lagi atau kita ke Israel lebih seru lagi. Rupiah ya Madam pernah bawa rupiah harus dikonversi ke dolar dulu. Di dolar baru ketika kita mau mengunjungi Masjidil Aqsa, mau beli oleh-oleh untuk keluarga, dolarnya harus ditukar dengan mata uang di sana. Interupsi, Madam. Kali ya. Nah, oke. Ini waktunya ya, silakan. Ya, nuhun atuh Kang Mai. Ini Madam disuruh berhenti terus sama Lubana. Ya, silakan Lubana. Jadi sedih nih. Siap. Ini ada satu lagi pertanyaan. Silakan. Ada dari alumni kita pada Kak Muhammad Iqbal, apakah jadi untuk bertanya? Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, Madam, nama saya Muhammad Iqbal Ghazali dari angkatan 2014, alumni Progres juga, Madam. Dari yang tadi Madam sampaikan, dari Antum mana videonya? Alumni kan harusnya. Oke, Madam. Udah muncul. Ya, Masya Allah, ahlan. Silakan. Dari tema yang sudah Madam sampaikan, itu benar-benar menarik banget sih buat kami yang mungkin sudah masuk ke dunia gitu, Madam. Nah, tadi sih yang sudah Madam sampaikan itu sangat insightful banget, Madam, dari bagaimana kita mengelola untuk keuangan, dan terlepas itu bahwa kalau kita sebenarnya memang keinginan sendiri untuk menjadi sandwich generation. Tapi pertanyaannya sebenarnya simpel banget, Madam. Point of view dari sendiri, karena ini sebetulnya pertanyaan titipan juga dari teman saya, karena di sini ada saya lagi sama teman saya juga yang sama-sama alumni Progres, lagi ngedengerin dari pandangan Madam sendiri, untuk kita yang sudah masuk ke dunia kerja dan sebagai sandwich generation juga, untuk salah satu prioritasnya dari untuk memilih antara mobil, rumah, dan untuk daftar haji, menurut Madam, poin yang paling penting untuk menjadi skala prioritas pertama itu yang mana, Madam? Mungkin itu aja sih, Madam. Ya. Terima kasih Iqbal. Ya, ini memang sebagai perencana keuangan sebenarnya bukan profesi ya, tapi adalah setiap keluarga minimal ada satu perencana keuangan. Nah, makanya bukan formalitas. Begitu juga ketika kita bicara soal pakar waris, minimal satu keluarga satu pakar waris. Inilah nilai-nilai Islam
ilmu dalam Islam yang memang harus dipelajari setiap individu. Mudah-mudahan Ananda Iqbal nanti bisa jadi perencana keuangan minimal untuk keluarganya sendiri. Kalau nanti menikah, udah menikah Iqbal? Oh, belum Madam. Insya Allah ya ketika menikah mengajarkan istrinya menjadi perencana keuangan juga. Nah nanti bersama ketika sekarang ini ingin memutuskan yang mana dahulu nih, maka dari itu kita harus menyusun impian-impian keuangan kita. Tahun pertama ini Iqbal mau kemana? 5 tahun lagi mau kemana? Menikah kapan? 10 tahun lagi mau kemana? Mau apa? Mau buat apa? Ada sebenarnya, Madam, di sesi yang lain nanti ada satu tabel ditulis pertama impian jangka pendek, impian jangka panjang, impian jangka menengah, termasuk dari maqasidus syariahnya. Yang mana yang daruriyah, yang mana di hajiat, yang mana di yang tahsiniat. Kalau rumah dengan haji, yang mana tahsiniat? Rumah bisa nggak jadi daruriyah? Ketika kita lihat sewa mahal, kemudian kita sudah mau menikah, baiknya nabung untuk rumah menjadi daruriyah. Artinya level kepentingan, level prioritas itu akan naik ke rumah dibandingin haji. Gitu cara menghitungnya. Jadi kita susun dulu. Nah, anak-anakku semua harus punya pegangan. Nih, Madam ya. Sebentar. Mungkin nggak kelihatan ya. Ini atau lihat di Facebook Madam di Sakina Finance. Madam dengan keluarga itu biasa menulis, tadi kan Kang Mai terima kasih sudah menunjukkan buku-buku Madam ya, malu sebenarnya baru 2 buku Sakinahnya, karena ada 5 lagi belum lahir Kang Mai. Nah ini mudah-mudahan yang ini. Nah ini Madam, apapun di sini ditulis. Keinginan anak-anak Madam, keluarga Madam, dan Masya Allah Iqbal, Madam ingin pergi umroh misalnya ya. Udah Madam taruh uangnya 100 juta, 150 juta keluarga. Tadi pengennya pergi dari Inggris, ternyata nggak kesampaian. Karena kata suami Madam, kita fokus ke perpulangan aja dulu katanya. Saya lagi tahun ketiga nih katanya. Lagi mau lulus S3-nya. Nanti dulu deh umroh. Sedih banget Madam. Tapi terus Madam tulis di situ. Dan qadarullah karena terus ditulis, diberikan prioritas, ternyata ini belum prioritas. Ya kan, bukan hajiat. Bahkan dia tahsiniat. Ya, karena apa? Madam sama suami sudah pergi umroh dan haji. Tahsin banget gitu. Tahsin itu kan mempercantik. Berarti kata suami Madam nanti dulu, berarti ya udah nggak apa-apa, masukkan ke jangka menengah, bukan jangka pendek. Nah, kemudian paham ya antara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, mana daruriyah, mana tahsiniat, mana hajiat. Kalau hajiat, ya hajat. Lebih baik sekunder. Nah, rumah, Madam kalau Madam melihat rumah, selalu Madam letakkan ke daruriyah. Nah, gitu. Rumahnya yang mana? Tentunya yang semampu kita. Jangan sampai gajinya Iqbal tidak bisa bayar cicilan karena lebih dari 30% cicilannya. Nah, jadi ada lagi rumusnya, Madam. Iya. Pembayaran hutang tidak boleh lebih dari 30%. Misalnya anak-anakku semua sudah kerja nih, tapi punya hutang dengan keluarga misalnya ada 10 juta harus dibayar 1 juta. Berarti kalau gajinya Iqbal 10 juta, berapa persen yang harus dibayarkan oleh Iqbal? Oh ini kuis kelima. Nah, siapa yang memperhatikan berarti paham. Kalau gaji Iqbal 10 juta. Tadi ada di slide tentang porsi-porsi pengeluaran. Berapakah yang harus dikeluarkan oleh Iqbal? Salah satu rumusnya. Salah satu rumus pengeluaran. Katakanlah gaji Iqbal 10 juta. Ada yang ingat? Pemenang izin kelima. Jawab, Ah, ini ada nih Pak Reza. Oh ya, izin menjawab, silakan. Pak Reza menjawab atau gimana? Ya, berarti semuanya ya. Dari 10 juta itu diapain aja bagusnya oleh Iqbal? Silakan. Untuk Ya, silakan Kak. Oke, baik. Pertama, zakatnya dulu ditunaikan dari 10 juta dikali 2,5%. Ya, berarti dapat ya 250, kemudian dibagi ke alokasi seperti yang tadi, minimal untuk dana darurat, investasi, serta kebutuhan umumnya seperti itu ya. Untuk dana darurat
minimal tiga kali dari pengeluaran biasa yang dikeluarkan per bulannya, kemudian investasi paling tidak 1/3-nya, kemudian sisanya yaitu untuk kegiatan atau kebutuhan inti. Mantap ya, mantap. Jadi Asfa sudah menjawab, dapat hadiah yang kelima. 5 udah Lubana ya? Udah. Ya. Nah, untuk lebih tersistematik atau untuk lebih terstruktur, Iqbal bayar zakat dan kawan-kawannya infak, sedekah dan lainnya 10% ya. Ada yang ini untuk pemula, karir pemula bagus ya pakai rumus ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Aspa ya. Kemudian 10 20 untuk investasi. Ya. Investasi 20 ini investasi dan asuransi. Terus 30 pembayaran hutang. Hutang ini bisa cicilan KPR rumah. Nah, jadi kalau Iqbal sudah ada cicilan dari 30% ini berarti hati-hati, cicilan rumahnya tidak boleh lebih 30% seperti yang disebut Fahreza ya atau Putri ya. Nah, kemudian tadi berapa? Nah, setelahnya itu 40% biaya hidup. Tadi Asma menyebutkan dana darurat dana darurat harus ada. Iqbal biasanya 1 bulan katakanlah biayanya 5 juta. Berarti ada satu rekening yang terpisahkan dari rekening operasional Iqbal, dibuatlah rekening namanya rekening dana darurat. Dari 5 juta karena masih single, maka Iqbal bolehlah 5 juta kali 3 bulan. 15 juta usahakan ada di sana. Madam, berat banget kan baru aja kerja. Tenang, mulai dari yang sedikit. Ya. Nah, jadi tadi paham ya? Pertama buat seperti di buku Madam. Ini Madam udah 21 tahun nih ngerjain. Masa kalian nggak mau nih ngikutin? Nih sampai lecek-lecek nih bukunya, ya. Ini kalau mau bukunya beli buku Sakinah Finance lu ada di dalamnya ya. Atau gini deh, Madam mau kasih ke siapa ya? Ada sih di perpustakaan. Ada di perpustakaan kita. Minjem aja. Banyak Madam udah baru hibahkan lagi tuh ya. Nah, tapi kalau ada duit beli ya. Ya. Karena untuk media dakwahnya Sakinah. Oke, nah itu menarik banget Iqbal. Jadi pertama buat tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh Iqbal. Pasti akan berbeda dengan Syamsul walaupun kembaran ya. Nah, terus mirip ya ternyata. Antum-antum saudara apa? Ya. Nah, terus nah, terus yang kedua tadi setelah buat impian, kenapa? Nggak semua orang sama. Dan impian ini insya Allah yang tadi Madam sebutkan umroh, ternyata kesabaran Madam berbuah hasil. Manut dengan suami meletakkan dari tahsin niat menjadi hajiat, meletakkan hajiat umroh bareng keluarga menjadi tahsin niat, dan ternyata dikabarkan 2 tahun setelah itu, karena Madam catat terus kan, Madam doakan. Ternyata ada yang meminta kami memimpin rombongan umroh. Gratis dong jadi pemimpin umroh, dan masya Allah rombongan umrohnya nggak sembarangan nih. Kenapa? Karena umrohnya plus berkunjung ke 3 masjid. Bukan hanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tapi juga Masjidil Aqsa. Keren nggak? Dan Madam kaget-kaget kenapa? Ada juga nih kunjungan ke Yordania ke Gua Kahfi. Mantap. Jadi berbuah hasil dari ketika bersepakat dengan suami, nggak ngambek-ngambekan. Kalau nggak sepakat nih ya, istri Iqbal bisa ngambek. Mas, kamu kok nggak pergi umroh sih? Aku kan pengen banget. Kamu mikirin beli rumah aja. Nah, tapi kalau diajak nyatet bareng, bakal sama-sama paham. Ya, Madam sedih waktu itu nggak bisa pergi umroh bareng ya. Tapi ternyata Allah berikan lebih baik lagi dengan manut kepada suami dan sabar dan mendoakan ikhtiar, pergilah kami sekeluarga 2018 kemarin ke 3 masjid, ditambah Gua Hira dan Patra. Keren. Interupsi ya. Udah habis selesai ya, Lubana ya. Oke. Sebelum ke dalam. Tapi sebelumnya, makasih banyak ya Madam atas insight-nya. Ini saya jadi kayak dapat konsultasi gratis dari Madam nih. Makasih banyak Madam. Kalau Japri justru ada harganya. Ya. Makasih Madam. Ya, tapi untuk progres semuanya insya Allah majanan. Ya. Terima kasih banyak Madam. Terima kasih juga
kepada Kak Muhammad Iqbal sudah menanyakan pertanyaan yang sangat bermanfaat. Sebelum ke dalam closing statement, izinkan saya untuk menyimpulkan materi hari ini terlebih dahulu. Jadi memang menjadi sandwich generation itu berat, seperti yang dikatakan Kak Fahreza, tetapi dalam esensinya juga terdapat tujuan beribadah, yaitu menafkahi orang tua, saudara, dan anak-anak sebagai wirul walidain dan sebagai sedekah kepada kerabat. Lalu solusinya, kita harus menjadi generasi yang mandiri, dari generasi ke generasi, lalu merencanakan keuangan sedini mungkin, lalu berinvestasi syariah, berbisnis, dan mau membayar ziswab agar mengundang keberkahan untuk generasi kita. Baik, selanjutnya silakan kepada Madam untuk menyampaikan closing statement-nya. Iya, Masya Allah cerdas banget ya Lubana ya. Dalam hitungan berapa jam saja beliau sudah mengemukakan, dan bahkan pertanyaannya tadi tuh mantap-mantap semua. Seperti paham banget dengan Madam, padahal kan Madam baru pertama kali nih ya ngomong di Progress tentang keuangan pribadi dan keuangan biasanya kan ngomongnya formal gitu ya. Nah, sekarang kan kita ngobrol santai. Tadi summary-nya Lubana tadi mantap banget, dan kita bisa jadikan satu pedoman prinsip bahwa kita ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita bertekad untuk menjadi bagian itu, dan setiap Madam bangun, setiap Madam tidur, Madam selalu punya niat untuk itu. Aku ingin menjadi bagian dari orang-orang yang disebut Rasul, bermanfaat untuk orang yang lain. Kalau sudah menjadi prinsip hidup kita, insya Allah kita bangun dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Langsung la haula wala quwwata illa billah. Ya, bismillah ya Allah, aku melangkahkan kakiku dan insya Allah aku ingin segera menyambut azanmu dan selesaikan tahajudku, menyambut azanmu dan membuka mataku, mengenalkan mataku dengan ayat-ayatmu ya Allah. Baru aku buka WhatsApp, jadi jangan dibalik ya. Maka dari itu, inilah bekal aku pada hari ini untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Madam, kadang-kadang orang nanya, kayak Kang Mal, kayak gosokan kemari gitu kan, nggak bisa diem. Kenapa? Karena dalam rangka ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, Progress ini wadah yang mantep, bisa menjadi kita supaya terberdayakan, punya ilmu, punya bekal untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau nanti Allah takdirkan menjadi sandwich generation, bersyukur, bukan mengeluh. Ya, insya Allah. Jadi kata kuncinya adalah mari kita berprinsip khairun nas anfa'uhum linnas untuk menjadikan sandwich generation adalah satu hikmah, satu kesempatan bagi kita untuk lebih banyak lagi mengumpulkan amal soleh selama di dunia. Baik, terima kasih Madam atas closing statement-nya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kayaknya nggak cukup ya waktunya. Materinya terlalu asik dan pembicaranya juga asik juga. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, baik itu dari dalam Tazkiyah maupun dari luar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Madam, Masya Allah, alhamdulillah ya. Bagaimana? Madam mau iftar, mau buka dulu ya. Silakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Madam Ani yang telah memaparkan materi yang begitu luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Alhamdulillah kita semua telah berada di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan pembacaan doa. Namun sebelum itu saya himbau terlebih dahulu kepada teman-teman untuk tidak langsung meninggalkan Zoom meeting ini karena insya Allah kita akan ambil dokumentasinya terlebih dahulu. Oke, untuk pembacaan doa insya Allah akan dipandu oleh teman kita Mufid Iskandar. Kepada Mufid Iskandar, waktu dan tempat saya persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, para peserta kakak pada sore hari ini, marilah kita tutup acara kakak hari ini dengan membaca doa. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Allahumma ij'al Indonesia baladan mutmainatan aminatan wa barakatan fi kulli makan. Allahumma anzil rahmatan wa barakatan wa salamatan ala hazihi al-jamaah. La tad'a lana dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala saqaman illa syafaitah wala adiban illa zawajtah wala hajatan min hayati hadhihi dunya wal akhirah laka ridha wala nafiatan salatan illa qadaitaha wa yasartaha. Allahumma in kana rizquha fi sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa kharajtu wa in kana baidan fa qaribtu wala masiran illa yasirhu. Allahumma zukna ziyaratan ila masjidil haram, ila masjidil nabawi, ila masjidil aqsa qabla al-mamat. Allahumma fatna anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wa syufa muhtalifa wa syi'ada ila wal wa minhana ma dhahara minha wa ma batan mimma baladina khasyah wa min baladil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, sebelum kita tutup sesi kajian rutin Kamis sore hari ini, teman-teman harapkan untuk on kamera karena kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Mari teman-teman semua on-kan kamera. Oke. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin kajian Kamis Progres sore hari ini. Saya sebagai MC, Siti Anissa Satipa, pamit undur diri. Mohon maaf jika dapat kesalahan. Semoga segala hal yang kita tujuan mempermudah menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri kajian sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Madam, thank you so much. Thank you Madam. Terima kasih Kang Mai udah hadir. Thank you so much. Kang Mai. Have a great day. Kasih juga Ustadz Mai, Masya Allah. Terima kasih Madam. Jazakallah khair, sukses semuanya, barakallah. Amin. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan program yang lain. Insyaallah. Ustaz. Insyaallah. Segera. Ditunggu japrinya. Ya. Dan udah anak kirim ya japri itu tadi.